3.300 nomor apa ya? WA, nomor WA 3.300. Tidak, sudah. Oke. Cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dalam podcast Pangeran Jusni, yang mana pada kesempatan kali ini bukan Pangeran Jusni yang hadir sebagai host, tetapi saya sendiri, rekan beliau, yang akan langsung berbincang-bincang dengan dua tokoh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli yang tentunya tidak asing lagi. Yang pertama kita sapa pemilik podcast kita, Bapak Pangeran Jusni atau Jusni Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jusni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa podcast YouTube Pangeran pada sore hari. Ya, dan juga tentu masyarakat penonton ini sudah tidak asing dengan tokoh kita yang satu ini, Bapak Irfan Ponto. Ini selain tokoh politik, ini yang tentu sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Irfan. Waalaikumsalam Bung Anjo. Ya. Selamat sore. Terima kasih. Ya, kita di kesempatan ini akan berbicara tentang hasil pelaksanaan debat yang kemarin dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, di mana tentu masyarakat ini sudah menonton melalui siaran YouTube yang disajikan oleh Komisi atau penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Toli-Toli, menghadirkan keempat kandidat calon kepala daerah Kabupaten Toli-Toli. Tetapi tentu dari hasil pelaksanaan debat kandidat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Toli-Toli, tentunya kedua tokoh masyarakat ini punya penilaian tersendiri mengenai hasil pelaksanaan itu. Kita langsung saja mencoba mengorek isi kepala mereka tentang apa tanggapan mereka, pendapat mereka tentang hasil debat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Toli-Toli. Ke Pak Jusni terlebih dahulu. Ke Pak Jusni. Ini Pak Jusni, selain yang kesehariannya beraktivitas sebagai aparatur sipil negara, ini tentu beliau juga ini perlu penonton ketahui adalah Presiden Direktur dari Komunitas Solusi Indonesia, Direktur KSI Nasional. Dan kita langsung ingin mengetahui pendapat beliau tentang kualitas daripada argumen yang disampaikan oleh masing-masing calon dalam debat tersebut. Silakan. Ya, terima kasih. Setelah kita menonton apa yang terjadi pada malam, tentu ini adalah sesuatu yang ditunggu oleh para kandidat. Artinya panggung seperti ini sesuatu yang didambakan oleh para kandidat untuk menjual pikiran-pikiran mereka. Sosialisasi oleh para kandidat itu adalah sebenarnya tempatnya bertransaksi dengan masyarakat. Transaksi bukan transaksi uang, transaksi pikiran. Bagaimana mengolah pikiran mereka, bagaimana memperkenalkan pikiran mereka di mata publik, itu adalah panggung. Dan di era hari ini, sekarang kita melihat bahwa semua kandidat mencari tempat untuk bagaimana memasarkan daripada apa yang menjadi pikiran dia. Artinya apa? Masyarakat paham dari empat kandidat yang ada, tentu lahir pemikiran-pemikiran yang baik, benar untuk sebuah kemajuan daerah. Di mana-mana, di pilkada serentak di seluruh Indonesia, ini adalah syarat mutlak yang harus dipahami. Cuma saja
saya tidak melihat dari ide-ide cemerlang dari mereka. Apakah karena metodenya yang kurang pas, ataukah karena kesempatannya yang tidak pas karena mengingat waktunya yang begitu pendek barangkali. Artinya saya berharap perubahan-perubahan ini ada nyata nanti ke depan, bahwa transaksi pikiran yang dilakukan oleh para kandidat ini nyata, bahwa si A melakukan ini ada nyata di situ, dan ini tidak terlihat kemarin. Demikian sebentar. Oke. Ini kalau Pak Jusni menyampaikan bahwa pelaksanaan debat yang dilaksanakan oleh KPU kemarin ini belum bisa memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai visi dan misi calon kepala daerah. Pendapat dari Bung Irfan sendiri bagaimana? Iya, terima kasih Bung Ancu. Jadi memang kita mencermati debat kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Toli yang dilaksanakan beberapa hari kemarin. Kalau saya sendiri ada beberapa catatan kritis terkait dengan pelaksanaan debat kandidat tersebut. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Jusni tadi, saya sependapat bahwa seharusnya panggung debat itu memang terjadi ruang transaksi perdebatan atau pikiran dan gagasan kandidat, tapi itu kan tidak terlihat ketika debat kandidat kemarin. Catatan kritisnya adalah saya melihat yang pertama itu terkait dengan kualifikasi atau kompetensi moderator. Saya tidak melihat moderator itu mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, sehingga yang tidak baiknya apa? Misalnya dia tidak punya ketegasan terhadap setiap segmen perjalanan proses perdebatan. Sang moderator ini tidak tegas gitu. Kemudian juga selain soal moderator, saya memperhatikan bahwa memang pembagian segmen termasuk materi yang di segmen itu tidak membuka ruang bagi seluruh kandidat untuk memperdebatkan gagasan dan pikiran dia. Nah, misalnya contoh, ketika kita kandidat mengambil soal, naskah soal, memilih satu soal, kemudian dikasih kesempatan menjawab, selesai. Tidak ada transaksi, tidak ada perdebatan pikiran di situ. Mestinya ada fase ketika kandidat menjawab, ada tanggapan dari kandidat lain, kemudian kembali lagi ke kandidat pertama. Begitu juga dalam proses tanya jawab, ketika terjadi transaksi tanya jawab antara calon bupati dengan calon bupati lain, itu kan cuma bertanya kemudian menjawab, selesai. Tidak ada perdebatan pikiran, tidak ada perdebatan gagasan, sehingga kesimpulannya, yang menjadi kesimpulan, perdebatan semalam itu atau debat kandidat yang dilakukan semalam itu sama dengan cerdas cermat tingkat SD, SMP, SMA. Jadi seperti itu. Makanya saya kira catatan akhirnya adalah KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melakukan evaluasi, sehingga debat kedua nanti, debat ketiga nanti, masyarakat ini bisa menerima secara utuh gagasan dan pikiran calon-calon pemimpinnya. Saya kira itu penyampaiannya. Berarti dalam hal ini kualitas yang disajikan ini belum nampak dari keempat calon kepala daerah yang hadir dalam debat ini. Iya, jadi memang betul itu Bung Ancu. Jadi kalau saya lihat di antara 4 kandidat ini pasti punya kemampuan, punya kapasitas, kita bisa pastikan. Tetapi kan kita belum melihat secara utuh, karena tidak bisa digali karena metodenya. Kemudian pelaksana dalam hal ini moderator tidak mampu menggali itu. Jadi kalau misalnya di debat kedua nanti dilakukan evaluasi, masyarakat bisa menerima secara utuh kandidat mana yang memang punya pikiran, punya gagasan yang baik untuk daerah ini. Seperti itu saja. Ada Kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, bahwa kurang lebih sama dengan ujian tingkat SD SMP. Cuma persoalannya kemudian ujian yang kemarin ini sistem soalnya sepertinya multiple choice. Iya kan begitu? Umum Ancu tanya A, kalau jawabannya A ya benar. Tapi kan bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah esai mengisi pola-pola pikiran masyarakat berdasarkan kebutuhannya. Memilih pemimpin di Kabupaten Toli adalah mampu menyatukan antara kebutuhan masyarakat, potensi wilayah dengan
potensi diri. Itu yang dibutuhkan Tito itu. Artinya apa? Suksesnya seorang pemimpin adalah kemampuan memanage sumber daya alamnya, kemudian memadukan dengan sumber daya manusianya. Itu harus nyata. Kemarin tidak nampak seperti apa. Kalau misalnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli membutuhkan A, sumber daya alamnya hanya tersedia B, bagaimana mengatur semua itu? Artinya apa? Beliau bicara juga tentang itu, datanya juga kurang. Kita berharap ini jangan asal ngomong, jangan menggunakan panggung-panggung ini sebagai debat-debat yang Debat kusir. Jangan jadikan panggung ini sebagai panggung sandiwara. Kita berharap panggung yang ada yang disiapkan oleh KPU ada 3 tahapan kan nantinya. Di tahapan awal ini paling tidak ada perubahan metodologi untuk berikutnya. Ada perkembangan sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas, sehingga melahirkan kebutuhan masyarakat ke depannya akan terpenuhi. Seperti itu yang perlu kita bangun di negeri ini. Ya. Potensi diri yang makasih. Tetapi dalam debat tersebut kan tidak hanya saling mempertanyakan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Panelis yang hadir pada saat itu juga pasti memberikan pertanyaan. Dari kedua tokoh kita ini, bagaimana menilai kemampuan para calon menjawab pertanyaan yang diberikan oleh panelis yang dipilih oleh KPU? Kalau saya cermati dari sisi materi soal yang disampaikan oleh panelis yang diambil oleh dipilih atau dicabut oleh para kandidat, sebetulnya dari sisi materi soalnya saya anggap sudah cukup baik. Cuman sekarang kembali lagi kalau metodenya dibatasi, kemudian ruang untuk menyampaikan pokok pikiran dan gagasan juga terkesan dibatasi, maka agak repot kita mendapatkan pikiran dan gagasan yang betul-betul utuh dari para kandidat. Kenapa dibatasi? Karena yang tanggapi itu cuma 1 kandidat. Sebetulnya tema yang sama itu ditanggapi oleh 1, 2, 3, 4 kandidat. Sehingga masyarakat bisa menilai ketika bicara tentang pendidikan, kandidat mana yang punya kapasitas, kandidat mana yang punya kompetensi untuk insya Allah bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Begitu juga ketika bicara kesehatan, seluruh kandidat harus bicara tentang satu tema itu, sehingga bisa dinilai secara utuh ketika di semua bidang kira-kira kandidat mana yang punya kapasitas. Seperti itu. Bung Gizi? Kesan debat yang tidak muncul. Perdebatan, ini namanya perdebatan. Kita sekarang kalau saya tidak setuju dengan Pak Irfan, saya harus debat dengan dia. Harus punya kemampuan mempertahankan debatnya itu. Karena visi dan misi itu lahir dari pikiran, lahir dari mimpi seorang kandidat, bukan lahir dari pikiran orang. Kalau visinya lahir dari pikiran orang, yang saya takut kendaraannya tidak mampu kita kendarai. Artinya apa? Saya berikan ilustrasi dulu. Tidak semua pemilik mobil bisa mengendarai mobil. Tidak semua orang yang memiliki pikiran otak mampu berpikir positif untuk sebuah kemajuan. Kesan itu yang tidak muncul, bahwa yang lahir dari pikiran saya tentang apa yang dipertanyakan oleh penulis kemarin itu tidak tersentuh secara keseluruhan. Jadi tidak ada perbandingan masyarakat. Kan begitu. Pak Irfan ditanya tentang ini. Harusnya saya ditanya tentang itu untuk mengukur kualitas perdebatan saya. Kalau tentang kesehatan misalnya, Pak Irfan ucapkan begini, saya ucapkan yang berbeda. Tentu yang diharapkan adalah penilaian masyarakat, dan ini nilai jualnya yang dibutuhkan. Saya pikir seperti itu. Berarti dengan kata lain masih ada isu-isu yang sangat penting ini kurang dibahas dalam debat tersebut, bahkan tidak menjadi pertanyaan dari panelis. Bu. Iya, memang kalau kita lihat tema kemarin itu kan tema debat kandidat yang pertama ini kan temanya tentang sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kalau subtemanya itu terkait pendidikan, kemudian terkait SDA, termasuk terkait tingkat kesehatan dan terkait dengan kesejahteraan. Itu subtemanya. Sebetulnya dengan tema dan subtema di debat pertama ini sebetulnya bisa kita lahirkan
sesuai dengan tema, para kandidat ini bisa melahirkan pikiran dan gagasan dia sesuai tema. Cuman lagi-lagi yang saya bilang bahwa metode atau teknis pengaturan segmen itu bagian-bagiannya itu yang saya kira perlu dievaluasi. Sehingga ke depan kalau toh ada tema tersendiri, satu tema atau dua tema, maka para kandidat itu bisa menyampaikan tema yang sama, penjelasan yang sama, sehingga masyarakat bisa menakar, bisa menilai kapasitas seorang calon pemimpin. Itu saya kira yang penting. Begini, kaitan dengan perdebatan kemarin, saya ingin ucapkan begini, bahwa yang dilahirkan oleh para kandidat adalah terkadang pertanyaan melenceng dari apa yang menjadi jawaban. Demikian pula sebaliknya, sanggahan dari kandidat yang satu ke kandidat yang lain dibatasi oleh hal-hal misalnya waktu. Jadi harapan saya barangkali begini, ini kan masih 2 tahap lagi ke depan. Terlepas dari kita harus duduk bersama barangkali para teman-teman yang lain, baik itu pers maupun teman-teman yang lainnya, kaitan dengan tahapan berikutnya, bahwa kita harus menciptakan metodologi yang tepat agar masyarakat paham dengan apa yang diucapkan oleh kandidat, paham dengan metode setelah dia memimpin nanti. Contoh misalnya, kalau ada yang menginginkan perubahan, seperti apa perubahan yang diinginkan? Kalau ada yang melakukan percepatan, seperti apa percepatan itu? Dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu kita berharap nanti duduk bersama untuk melahirkan suatu metodologi yang baik, yang benar untuk sebuah kemajuan. Kalau perlu kita contoh di Kabupaten Tolikolo, ini kan serentak. Kalau kita misalnya tampil kedua lain daripada yang lain itu seluruh wilayah Republik Indonesia, ini kan lain. Bisa saja kita jadi contoh. Sudahlah, kita tahu Republik ini. Kita contoh saja di Sulawesi Tengah. Jempol bagi Kabupaten Tolikolo, jempol bagi RW. Terlepas dari itu, saya juga sedikit memberi saran informasi kepada teman-teman RW bagian penyiaran khususnya. Barangkali bisa kita ini ya. Banyak kemarin yang mau nonton, terkadang susah carinya lah seperti apa. Ada metode yang tepat, yang praktis untuk ini. Begitu kita tulis langsung muncul. Saya sendiri di room podcast saya yang VIP depan itu saya susah cari. Belum lagi jaringan dan sebagainya. Seperti itu barangkali. Berarti dalam pelaksanaan debat yang dilaksanakan oleh KPU kemarin, ini tidak memperlihatkan adanya interaksi dari calon kepala daerah, dari keempat calon kepala daerah kepada publik dalam hal mereka menyampaikan, memaparkan visi misi maupun menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Betul sekali. Memang itu sekali lagi karena persoalan metode atau teknis pengaturan segmen itu. Makanya jangan heran, misalnya kalau kita kemarin saksikan itu di segmen 6. Segmen 6 itu kan closing statement, penutup. Closing statement itu sebetulnya adalah para kandidat itu kan menyampaikan pokok-pokok pikirannya, program-program idealnya. Bagi petahana mungkin dia akan menyampaikan tentang apa yang sudah dia kerjakan, kemudian apa prestasi-prestasi dia, termasuk mengajak masyarakat untuk memilih dia di tanggal 7 November. Tetapi yang terjadi semalam itu kan tidak semua kandidat melakukan itu. Saya mencatat ada 2 kandidat justru menggunakan momen closing statement untuk menyerang kandidat lain. Itu keliru. Nah, di sini laporan moderator yang saya bilang, ketegasan moderator ketika ada yang sudah keluar rel, beliau harus menegur sehingga jalannya perdebatan itu betul-betul apik gitu, betul-betul baik. Saya kira begitu. Bung Jusri, memang kita harus paham terlepas perdebatan ini ada hal yang kita terkadang lupakan. Ini teknis daripada moderator, bagaimana mengatur etika itu. Terkadang kan kalau emosinya mau muncul dan sebagainya, terkadang etika terlupakan. Cuman itu kualitas daripada moderator kemarin tidak memberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya. Total perdebatan ini tidak lahir, tidak ada semua mereka kemarin. Cuman memang kalau perdebatan secara luas, secara sengit dan sebagainya, memang harus ada etika yang harus kita yang membatasi diri kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat problem ini harus menjadi baik,
kualitasnya harus ditingkatkan, memang perlu ada pemikiran-pemikiran bersama untuk melakukan itu. Demikian. Baik. Tentu kita ketahui masih ada 2 segmen lagi dalam pelaksanaan debat ini. Sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, ini mungkin ada pesan atau tema tertentu yang Anda rasa ini harus diangkat untuk ditindaklanjuti oleh calon kepala daerah dari Bung Irfan. Iya, kalau saran saya untuk kepentingan debat kandidat kedua insya Allah ke depan, saran saya itu satu, moderator itu harus dievaluasi, itu yang utama. Kemudian juga teknis perdebatan itu mekanismenya dari segmen 1 sampai segmen 6 juga dilakukan evaluasi sehingga bisa membuka ruang bagi para kandidat menyampaikan program dan pikirannya secara utuh kepada masyarakat. Saya kira itu yang paling penting dilakukan oleh KPU. Terkait dengan tema yang debat kedua nanti, saya kira itu kan menjadi kewenangan panelis yang akan menyusun tema atau subtema. Tetapi sebagai saran dapat kita sebutkan bahwa mestinya temanya itu jangan umum. Jadi jangan lagi umum bicara tentang pendidikan, bicara tentang kesehatan, masalah daerah. tapi betul-betul dia itu langsung masuk ke apa yang menjadi permasalahan Toli-Toli hari ini. Ya. Jadi langsung masuk ke situ temanya nanti ke depan. Saya kira itu akan lebih baik, masyarakat juga akan lebih terbuka. Ketika misalnya satu soal, kita bicara tentang tingkat kemiskinan di Kabupaten Toli-Toli. Misalnya ada sekitar 11-12%, itu kan cukup tinggi. Ada sekitar 30.000 lebih masyarakat kita yang masuk kategori miskin. Nah, saya kira hal-hal seperti itu yang harus diulas secara baik. Nanti kan misalnya kalau ada kandidat yang merasa bahwa dia sudah melakukan kerja-kerja untuk menekan angka kemiskinan, kan dia bisa jelaskan. Kemudian dari kandidat lain mungkin ada pikiran-pikiran untuk lebih bagaimana mempercepat untuk menekan angka kemiskinan, kan dia juga bisa sampaikan. Tinggal masyarakat nanti yang akan menilai terkait dengan persoalan-persoalan seperti itu. Saya kira demikian. Bung Justin, apakah ada tema tertentu yang harus dibahas? Iya, jadi gini, saya membaca pemberitaan sekalipun itu sifatnya guyonan kemarin. Kesan moderator yang ada di sini katanya seperti kanebo kering, kaku sekali. Andai kan ada memilih siapa moderator, saya lebih memilih Bung Anju. Lebih hidup suasananya, Pak. Iya. Perdebatan ini saja, saya merasa banyak sesuatu yang saya harus ucapkan karena memberi peluang kepada saya untuk mengucapkan sesuatu tentang kritikan misalnya, tentang metodologi misalnya, ya, cari orang seperti Bung Anju, memberi keleluasaan pemikiran kepada, jangan terkesan dikungkung kita. Akhirnya apa? Seperti kodo dalam tempurung, kita teriak apa-apa. Tapi kan begitu. Jadi selalu menciptakan suasana. Bukan sih juga saya mau katakan bahwa harus diganti apa. Tapi paling tidak ada suasana seperti itu lahir. Sehingga juga para kandidat ini leluasa berpikir. Dengan keleluasaan berpikir muncul inspirasi, muncul apa. Terkadang tidak pernah diucapkan di panggung-panggung lain. Tapi kalau suasananya bagus, enak, pasti akan lebih enak didengar dan lebih bermanfaat bagi dirinya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang selama ini menunggu kehadirannya untuk memberikan ekspos seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, penonton YouTube Jusni Pangeran Jusni, ini mungkin karena keterbatasan waktu kita di kesempatan kali ini, kita akan meminta harapan dari kedua tokoh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli ini mengenai pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah Kabupaten Toli-Toli. Silakan. Iya, yang terakhir terkait dengan pelaksanaan debat kandidat calon bupati dan calon wakil bupati yang dilakukan beberapa hari lalu, maka saya ingin menyampaikan terutama kepada penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, agar kembali melakukan evaluasi. Kemudian tadi catatan penting juga itu terkait dengan evaluasi moderator.
saya lebih sepakat yang disampaikan oleh Pak Jusni tadi, bahwa kalau ada sumber daya lokal kita yang memenuhi syarat, memenuhi kualifikasi untuk menjadi moderator, saya kira lebih baik kita ambil yang lokal daripada kita ambil pemain transfer. Ternyata kualitasnya juga seperti itu. Nah, memang seharusnya untuk kegiatan-kegiatan debat seperti itu, moderator yang pas itu memang yang punya latar belakang pers, dan dia stylenya itu di penyiaran seperti itu. Bisa TVRI kalau lokal Sultan, kemudian RRI kalau lokal Toli. Jadi saya kira itu menjadi perhatian KPU lah, insya Allah. Terima kasih. Oke, Bung Jusni. Ya, sebagai harapan saya, berharap agar apa yang disampaikan tersentuh langsung dengan masyarakat, paham bahwa yang dibutuhkan dari masyarakat seperti itu. Moderator kaitan dengan yang membidangi teknis penyelenggaraan kegiatan ini, paham betul bahwa ini loh kondisi Kabupaten Toli-Toli. Ini loh yang diinginkan masyarakat Toli-Toli. Seperti inilah kemampuan para kandidat untuk memberikan ilustrasi sekiranya. Oleh karena itu kita berharap pembenahan ini tetap, kan tidak salah kalau kita memberi saran informasi untuk sebuah kemajuan, kan tidak salah. Kalau goal yang kita inginkan di Kabupaten Toli-Toli bagi penyelenggara pemilu adalah kita ingin menjadikan Kabupaten Toli-Toli contoh secara nasional. Kalau kita tidak mampu menjadi contoh secara nasional, paling tidak kita menjadi contoh di Provinsi Sulawesi Tengah yang kita cintai. Saya pikir seperti itu. Baik, penonton YouTube podcast Pangeran Jusni, tentunya tadi sudah mendengar apa tanggapan dari kedua tokoh kita tentang pelaksanaan debat kandidat yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Toli-Toli, dan tentunya pelaksanaan debat yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu ini menjadi sebuah momentum bagi masyarakat, khususnya pemilih, bagaimana menilai visi dan misi program yang ditawarkan untuk kebaikan Kabupaten Toli-Toli. Melalui podcast Pangeran Jusni ini kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami, dan kami ingatkan kepada masyarakat untuk jangan lupa 27 November telurkan pilihan Anda untuk menentukan pemimpin di kabupaten yang Anda cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah mengaji. Sudah mau masuk mengaji nanti. Nah,